besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Saya undang senang cepat untuk bangkit berdiri. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Kami andalkan kuasa-Mu, andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa
hidupku percaya padamu. Jamaah Tuhan berarti bagiku. Saya serahkan kepada Anda. Itu yang dapat memulihkanku. Kuat dengan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamaah Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Kuat dengan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Sekali lagi kita katakan Jamaah Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Kuat dengan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita belajar firman Tuhan, dan nanti Bapak Fian akan berdoa buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu, berkati lidah bibirnya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu masuk dalam hati dan pikiran kami boleh merenungkannya, terlebih kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Pritono dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semua. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera ya, kita semua dalam perlindungan Tuhan, dan hari ini kita memasuki bulan Agustus ya, bulan paling sibuk untuk bangsa dan negara kita karena kita semua merayakan hari kemerdekaan. Jadi nanti siap-siap kalau di jalan seringkali kita ketemu macet ya, karena banyak kampung yang bikin karnaval, pawai dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin bicara tentang satu tema ya, satu judul khotbah, dipulihkan dan dibebaskan. Ya, mengarah kepada bulan Agustus ya, terkait dengan kemerdekaan, kita bicara tentang bagaimana kita dibebaskan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata dipulihkan dan dibebaskan ini saya yakin bukan kata yang asing buat kita semua. Seringkali di dalam khotbah-khotbah ya disinggung kata dipulihkan itu kayak apa, dibebaskan itu bagaimana.
Nah, apa yang mendasari saya ingin berbagi firman di dalam konteks dipulihkan dan dibebaskan ini? Oleh karena saya melihat ada satu cerita Bapak Ibu, satu kisah di dalam Injil Yohanes, yang mana dalam kisah itu diceritakan seseorang yang telah dipulihkan, tapi tidak berhenti pada titik dipulihkan, kemudian Tuhan melanjutkan dengan dibebaskan. Nah, cerita itu kita melihatnya di dalam Yohanes pasal 11 ya, tetapi kita tidak baca semua, saya hanya bacakan dari ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-44 ya. Yohanes 11 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini sudah tidak asing buat kita, mengisahkan sekeluarga ya, ada kakak laki dan 2 anak perempuan yang tinggal di Betania, sebuah kota kecil dekat Yerusalem, di mana kakak tertuanya yang bernama Lazarus ini tiba-tiba sakit dan mati. Kemudian di dalam kisah itu diceritakan ketika Lazarus ini telah mati, meninggal, dia dimakamkan di sebuah kuburan yang terbuat dari gua batu, ditutup dengan pintu dari batu, dan beberapa hari kemudian, 4 hari kemudian, Yesus datang ke Betania dan tersiarlah kisah mujizat ini. Tetapi yang menarik bagi saya adalah ketika Tuhan berkata, "Lazarus, keluarlah." Dan kemudian Lazarus keluar. Ketika Lazarus keluar, dia hidup, pada dasarnya dia telah dipulihkan. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai dipulihkan, dia sampai hidup. Pada ayat yang ke-44 dikatakan, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Setelah dipulihkan, ada kehendak Tuhan, ada perintah Tuhan supaya Lazarus ini mengalami kebebasan, dia pergi. Saudara, saya merenungkan kebenaran ini kadang-kala juga terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Jangan-jangan kita ini ketika ketemu Tuhan memang sudah dipulihkan, sudah diberikan kehidupan yang baru, tetapi jangan-jangan kita tidak menikmati kebebasan itu. Kehidupan kita masih diliputi berbagai macam persoalan, seperti Lazarus ini ketika keluar, tubuhnya masih dililit oleh kain kapan. Nah, mari sekarang kita melihat satu persatu dari proses bagaimana pemulihan yang berujung pada kebebasan. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan buat kita semua, seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam melihat, mengalami, menyaksikan mujizat Tuhan, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan untuk sidang jemaat adalah pahamilah cara kerja Tuhan. Banyak orang seringkali mengalami kebingungan
bahkan mungkin kekecewaan ketika kita tidak memahami cara kerja Tuhan. Nah, Alkitab yang kita baca di dalam Yohanes 11 tadi memberikan sebuah pembelajaran kepada kita bagaimana sih cara kerja Tuhan itu. Paling tidak di sini sudah saya tampilkan, ya, Tuhan melihat apa yang bisa kita kerjakan, ya harusnya kita kerjakan. Itu sebabnya dalam Yohanes 11 ayat yang ke-39, firman Tuhan berkata begini, kata Yesus, angkat batu itu, Marta dan sebagainya. Kata yang penting di sini, kata Yesus, angkat batu itu. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Apakah Yesus tidak sanggup bikin mujizat untuk mengangkat batu itu? Apa Tuhan Yesus tidak memiliki kuasa untuk memerintahkan para malaikat dan berkata, engkau angkat batu itu karena aku akan membangkitkan sahabatku yang telah meninggal ini, si Lazarus? Tentunya bisa. Jangankan mengangkat batu kecil, menciptakan alam semesta ini Tuhan bisa kok. Tetapi kenapa dia harus berkata kepada Marta, orang-orang yang sedang berkabung, kepada keluarga mereka dengan berkata, angkat batu itu. Dan ketika mereka mengangkat batu itu, baru Tuhan berkata, Lazarus, marilah keluar. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan untuk seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita harus memahami cara Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, ya harusnya kita kerjakan. Dan apa yang hanya Allah yang bisa kerjakan, maka Allah yang mengerjakan itu. Apa implikasinya buat kita Bapak Ibu? Sederhana loh. Orang yang mengandalkan Tuhan itu oleh Tuhan tidak diajari untuk menjadi pemalas. Tidak diajari untuk berdiam diri saja tanpa melakukan aktivitas apa-apa. Mungkin Bapak Ibu akan berkata begini, loh Pak, di perjanjian lama, itu Tuhan seringkali berkata begini, berdiam dirilah dan aku akan bekerja. Betul. Tapi fase berdiam diri itu adalah ketika orang-orang Israel ini sudah keluar siap berperang, sudah mengenakan perlengkapan senjata perang, sudah ambil senjatanya, dan ketika mereka akan terjun dalam peperangan, Tuhan berkata, berdiam dirilah. Nah, kembali pada konteks kita Yohanes 11 ini, Bapak Ibu yang terkasih. Saya ingin sampaikan buat kita, Allah ingin mengajarkan buat kita di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam setiap apa yang ingin kita perjuangkan, kita nggak boleh menjadi pemalas yang berdiam diri dan kemudian hanya berharap Tuhan melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Itu nggak begitu caranya. Bapak Ibu nggak bisa hanya berdiri, Tuhan saya kok membutuhkan berkat, Tuhan saya kok membutuhkan ini, Tuhan saya kok butuh ini dan sebagainya. Tapi kita nggak mau mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jelas mujizat itu tidak akan muncul. Itu sebabnya saya mau sampaikan. Bagaimana cara kerja Tuhan? Cara kerja Tuhan adalah apa yang bisa engkau kerjakan, kerjakan. Nah, setelah kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan, baru kemudian Tuhan katakan, ya kan, Lazarus, marilah keluar. Saudara masih ingat gak? Bagaimana ketika Tuhan memanggil Musa, ya kan? Ketika Tuhan panggil Musa, Tuhan katakan, Musa, engkau akan aku utus untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Engkau akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Musa kemudian berdialog dengan Tuhan, saya lah nggak bisa lah macam-macam dan sebagainya. Singkat kata kalau saya ingin mempersingkat dialog itu, Musa mungkin berkata begini, Tuhan saya nggak bisa apa-apa, apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Tuhan bertanya secara singkat kepada Musa, Tuhan berkata begini, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab,
tongkat Tuhan. Oke, sekarang lemparkan tongkat itu, dan ketika dilemparkan tongkat itu menjadi ular. Artinya apa? Tuhan tidak mau orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang diutusnya itu ketika melakukan sesuatu untuk Tuhan tidak melakukan apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu, apabila kehidupan kita ingin diberkati, ya kita nggak bisa nganggur dong. Ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Apa yang bisa dilakukan oleh tangan kita, kerjakan itu. Nah, ketika kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, disitulah kemudian Tuhan berkata, ya, berkat-berkat berikutnya, mujizat-mujizat berikutnya akan mengalir dalam kehidupanmu. Tetapi intinya adalah apa yang bisa kita kerjakan, harus kita kerjakan. Apa yang hanya Allah yang bisa kerjakan, Allah yang akan mengerjakannya. Ini yang penting. Jadi firman Tuhan ini mengandung pesan yang sangat kuat. Jangan kita bertopang dagu, jangan kita malas. Apa yang kita kerjakan? Misalkan pelayanan, ibadah ingin diberkati, ibadah ingin mendapat urapan daripada Tuhan. Kita nggak bisa hanya berdiam diri. Apa yang harus kita kerjakan? Gereja yang kita ibadah bersama ini ada banyak hal yang coba kita rancang, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Misalkan contoh Bapak Ibu, hari Minggu ibadah kayak begini. Ini kan tidak tiba-tiba simsalabim tek kita ibadah seperti ini dengan kondisi yang seperti ini kita duduk, enggak toh. Ini ada banyak persiapan. Ada yang mempersiapkan kebersihan gereja, ada yang latihan pada hari Jumat kemarin, ya kan? Ada yang setting semuanya ini, ya kan? Sehingga semua ditayangkan lewat live streaming. Itu semua kita kerjakan. Hamba Tuhannya mempersiapkan khotbah dengan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Ini semua yang bisa kita kerjakan. Nah, ketika apakah ibadah ini akan diurapi, apakah ibadah ini akan menjadi berkat buat kita, apakah ibadah ini akan berkenan di hadapan Tuhan, itulah urusan Tuhan. Tetapi yang menjadi urusan kita apa? Apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Ini prinsip dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Baru Allah akan melakukan sesuatu yang hanya bisa Allah lakukan. Jangan hanya berharap dapat mujizat, dapat berkat, dapat terobosan baru dan sebagainya, tapi kita nggak ada upaya untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Pahami cara kerja Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketahui tentang fakta mengenai hidup manusia. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Orang yang telah mati itu datang keluar, artinya orang yang mati itu telah hidup, kan begitu. Tetapi dikatakan begini, kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara perhatikan, kita merenungkan teks ini dengan seksama, dengan baik-baik, dengan teliti. Perhatikan baik-baik. Mujizat itu telah terjadi. Tuhan telah berkata kepada Lazarus, Lazarus keluar engkau. Lazarus hiduplah engkau. Lazarus kemudian keluar Bapak Ibu. Lazarus kemudian mengalami kehidupan. Sehingga ayat ke-44 bagian A dikatakan orang yang telah mati itu datang keluar, ya kan? Orang yang telah mati itu hidup dan keluar. Dalam titik ini mujizat itu telah terjadi. Tetapi perhatikan teks ini. Lazarus yang telah hidup itu ternyata belum mengalami kehidupan yang sepenuhnya hidup secara bebas. Kenapa? Karena kaki tangannya masih terikat, masih terbelenggu.
Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan. Terikat, terbelenggu oleh hal-hal yang kemarin, yang dulu, apa itu kain kapan. Dan mukanya tertutup. Saudara, kalau muka kita tertutup, pasti kita nggak bisa ngelihat ke depan kan. Nggak bisa kita berjalan ke depan karena mungkin bisa menabrak dan sebagainya. Mukanya tertutup dan kain peluh kata Yesus dan seterusnya tadi. Mari kita sedikit merenungkan Bapak Ibu. Bukankah kerap kali ada beberapa orang Kristen yang mengalami pemulihan sebatas dia dihidupkan oleh Tuhan, sebatas dia menikmati kehidupan yang ya kehidupan kekal nantilah bersama dengan Tuhan, kehidupan yang Tuhan janjikan. Tetapi orang Kristen yang seperti ini adalah orang Kristen yang masih terikat dengan hal-hal yang lama, masih terbelenggu. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan. Kain kapan gambaran dari sesuatu yang menjadi peristiwa di masa yang lalu. Itu sebabnya saya melihat ada banyak orang Kristen, ya kan? Udah dibebaskan Tuhan, tetapi hidupnya tidak mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Masih terikat dengan masa lalu. Masih terikat misalkan mau pindah rumah aja, cari hari baik. Mau menikah saja, cari hari baik. Untuk anak-anak muda saya kasih tahu, mau menikah itu enggak cari hari baik, cari berkat. Ya kan? Buat bayar resepsinya, buat bayar sewa ini itu dan sebagainya, bukan cari hari baik. Seringkali kita masih terikat dengan tradisi-tradisi yang lama. Kekristenan kita bukan kekristenan yang dimerdekakan oleh Tuhan. Kita masih terikat dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang lalu, begitu loh. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa ketahui tentang fakta hidup manusia. Bukankah ada banyak orang Kristen yang seperti ini, yang masih terikat dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan di masa yang lalu. Entah itu tradisi, entah itu kebudayaan, entah itu kata orang tua, entah itu macam-macam. Kalau menurut Paulus, Bapak Ibu, menurut Rasul Paulus, ada banyak orang di Korintus itu masih terikat dengan tradisi dari dongeng nenek-nenek tua. Itu kata Paulus, bukan kata saya. Nah, demikian juga kita. Jangan sampai kita seperti Lazarus, udah dihidupkan oleh Tuhan, udah berjalan keluar, udah bangkit dari kematian, tetapi kaki tangannya itu masih terikat. Nah, ini gambaran daripada hidup yang terbelenggu. Yang kedua, tidak hanya kaki tangannya yang terikat, tetapi juga mukanya tertutup. Artinya apa ini? Dia masih tertutup dengan paradigma pikir yang lama. Dia tidak mampu untuk melihat bagaimana paradigma pemikiran di dalam kekristenan itu kayak apa. Masih melihat hal-hal yang ya mungkin yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mampu melihat ke depan bahwa di depan sana Tuhan akan memberikan pertolongan, ada janji dan sebagainya. Enggak mampu, karena apa? Karena matanya masih tertutup. Nah, inilah fakta tentang hidup manusia. Walaupun sudah bangkit kembali, sudah hidup. Atau kalau misalkan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, mungkin dia sudah Kristen bertahun-tahun. Udah mendapat jaminan keselamatan daripada Tuhan. Sudah mendapat janji bahwa dia akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi kehidupan sehari-harinya, kaki tangannya itu masih terikat dengan kain kapan. Gak bisa bergerak apa-apa, terbelenggu. Begini gak bisa, begitu gak bisa. Kemudian cara pandangnya terbatas sekali. Tidak mampu melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa di depan. Tidak mampu melihat sebagaimana Tuhan melihat. Masih terikat dengan pandangan-pandangan duniawi dan sebagainya. Itu fakta tentang kehidupan kekristenan. Itu sebabnya saya katakan bahwa ketika Lazarus dibangkitkan, Lazarus dipulihkan, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya Tuhan berkatakan begini, ya, pada Yohanes 11 ayat yang ke-44 ini. Saya akan bacakan sekali lagi. Orang yang telah mati itu datang keluar,
kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Ini yang penting. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Apa artinya di sini? Ya kan? Yang ingin saya maksudkan adalah ketika kita ini sudah dipulihkan oleh Tuhan, kerjakanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Pertama apa? Bukalah kain-kain itu. Nikmati kebebasan itu. Nikmati kehidupan yang engkau tidak lagi terbelenggu. Bukalah. Supaya apa? Supaya engkau menjadi terang jalanmu. Kehidupan yang transparan. Ya kan? Coba perhatikan baik-baik, di situ kan ada gambar Lazarus yang keluar, yang masih kain kafan itu, kan dibuka. Ya kan? Sesuatu yang tertutup itu biasanya bicara tentang kesalahan dan dosa, Bapak Ibu. Nah, sebagai orang Kristen Tuhan katakan, buka. Kenapa? Supaya hidup kita itu transparan, orang bisa melihat diri kita, siapa sebenarnya kita. Ya, semakin diri kita terbuka, apa adanya sebetulnya itu semakin sehat kehidupan kita. Buka. Kemudian apa? Biarkan ia pergi. Pergi apa? Untuk menjadi saksi, ceritakan. Saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu, seandainya Lazarus yang telah dibangkitkan itu tetap tinggal di dalam kubur itu, Tuhan mengatakan pergilah engkau, kemudian Lazarus bilang saya enggak mau pergi Tuhan, nyaman saya di sini. Apakah cerita mujizat itu akan tersebar ke banyak orang? Tentunya tidak. Artinya apa sih? Yesus ingin ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, kemudian kita pergi menceritakan, memberitakan perkara-perkara ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita yang telah dikerjakan Tuhan. Jadilah saksi. Ini tugas kita Bapak Ibu sebagai orang percaya. Kita semua telah dipulihkan, kita semua telah mendapatkan banyak berkat-berkat dalam kehidupan kita. Engkau jangan berdiam diri gitu loh. Ceritakan, jadikan saksi. Ada satu cerita dalam kehidupan saya pribadi kemarin ya, bukan kemarin sih 2-3 hari yang lalu. Di kampung ini kan lagi merayakan 17 Agustus. Nah, kemudian disepakati di RT kami ini setiap warga itu memberikan urunan suka-suka berapa untuk mendukung pelaksanaan perayaan 17 Agustus. Ada 2 panitia yang ke rumah, begitu masuk ngobrol, salah satunya nyeletuk, waduh Pak Britono sekarang udah gemuk lagi ya, udah sehat ya. Karena mungkin mereka dengar tahun yang lalu saya sakit. Kalimat seperti itu kan kemudian saya tangkap. Saya tangkap untuk apa? Kesempatan saya bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bilang, betul Pak, saya sekarang sudah sehat. Bapak tahu nggak penyakit saya dulu? Cerita, saya sama istri cerita, panjang lebar, sampai salah satu bapak itu mengatakan, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa, Tuhan yang tolong. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dalam setiap kesempatan, dalam setiap aspek kecil dalam kehidupan kita, ceritakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Lazarus ketika dibuka kainnya, Tuhan berkata, biarkan ia pergi. Silakan dia pergi. Bukan untuk pergi jauh, minggat, tidak kembali, bukan. Kata pergi di sini sama seperti di dalam Matius yang pasal 28 tentang pergilah dan sebagainya, itu sebetulnya kan terjemahannya adalah sementara engkau pergi. Jadi bukan kita bepergian menuju tempat tertentu, kita traveling, bukan begitu. Pada saat engkau bepergian, sementara engkau pergi, kalau ada kesempatan menceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu. Kalau hari ini kita bicara dipulihkan untuk dibebaskan. Bapak Ibu sudah dipulihkan. Amin.
Bapak Ibu telah diberikan kehidupan oleh Tuhan, kehidupan yang kekal. Kita telah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Selanjutnya setelah dipulihkan apa? Engkau dibebaskan. Dibebaskan dari semua tradisi yang mengikat kita. Dibebaskan dari pemahaman-pemahaman yang merintangi kemerdekaan kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, setelah kita dibebaskan, kita enggak boleh berhenti sampai di situ, kita harus pergi. Untuk apa? Menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Ceritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang kita temui, maka dengan demikian hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.